Apa? Kok kamu bisa pergi ke sana? Xiao Xiao, jika Xiao Zirui mau tunangan ya biarkan saja. Kau nggak benaran cari pria bayaran cuma buat sensasi, kan? Dia masih pemegang saham terbesar di perusahaanmu. Kalau dia serius, aku takut. Aku memang mau dia tahu. Kalau setelah malam ini, aku dan Chow Zirui sudah tidak ada hubungan lagi. Lagi pula aku juga nggak asal cari. Tapi sayangnya, targetnya sudah muncul. Biar aku traktir minum. Kakak, Minum sendirian di sini? Jangan sok jual mahal. Kita sama-sama pemain profesional. Untungnya, aku yang masuk perangkap. memang sangat beruntung. Hei, bertahanlah. Aku telepon polisi sekarang juga. Kutunggu di depan pintu. Harganya nggak akan mengecewakanmu. Faktang. Bersender ingin. Aku nggak merokok. Ganteng pinjam korek api. Aku mau kamu malam ini. Kena. Kamu tahu siapa aku? Kamu itu tipe pria tampan yang bisa dimainin sesuka hati setelah dibayar? Nanxiao, kamu di mana? Kirim lokasimu. Halo? Kau lagi sama siapa? Jangan-jangan dia suamimu. Kita nggak baik seperti ini. Di belakang dia. Aku masih lajang. Jangan sebut sampah itu. Napasmu begitu terengah-engah. Jangan-jangan ini pertama kalinya? Pertama kalimu. Maaf. Aku akan lebih lembut. Ketampanan sudah menyesatkanku. Lain kali, gratis.
Hei, bertahanlah. Aku akan telepon polisi sekarang juga. Akhirnya aku menemukanmu. Duduk. Pak Feng, Nanli ingin membahas proposal baru itu lagi dengan kita. Oke, mengerti. Grup Nanli mengirim proposal baru lagi, ingin kerjasama dengan kita. Manajer umum mereka, Nan Xiao, sudah lama ingin mengundangmu makan. Nanli? Nanxiao, Nanxiao, kamu di mana? Kirim lokasimu padaku. oke. Jadwalkan untuk sore hari. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi nanti. Halo, telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan. Beli 2 tiket pulang segera. Cepat! Halo, Nan Xiao, kamu masih tidur? Kabar baik. Grup Jinghan akhirnya setuju untuk bertemu denganmu. Hari ini pukul 15 PIU. oke, aku akan sedikit kerai. Tunggu. Bisnis jadi pria bayaran sekarang sangat luas. Pria pun kau layani? Kamu sedang apa di sini? Aku ada janji dengan CEO Jinghan untuk membahas proyek kerjasama. CEO Jinghan, itu... Kamu! Pak Feng? Lain kali di acara sosial, sebaiknya minum lebih sedikit. Aku bisa minum untukmu kalau kamu tidak kuat. Izinkan aku memperkenalkan. Ini Pak Feng dari Jinghan. Dia minum terlalu banyak kemarin dan mungkin belum sadar sepenuhnya. Benar. Itu aku. Halo, saya Nan Xiao dari Kesenian Nanli. Nanli. Halo. Dia membangunkanku tengah malam dan bilang, ini ada orang yang wajib ditemui bahkan bersikeras harus sore hari. Ada yang janggal. Tidak puas meraba? Kamu kenapa sih? Siapa dia? Ada apa ini? Identitasnya bahkan disembunyikan. Halo, Pak. Halo, Pak. Semuanya kembali bekerja. Nona Nan, silakan. Bapak Feng, silakan. Silakan.
Kamu memang hebat. Bisnis pria bayaran bahkan sudah sampai ke bos Jinghan. Bahkan sudah sampai ke bos Jinghan. Bayaran dariku lebih banyak atau bayarannya dia? Kapan kamu jadi pria bayaran? Kenapa aku tidak tahu? Begini masalahnya. Berapapun yang dia bayar, di mataku, kamu selalu yang terbaik. Pak Tang, apa kamu benar-benar berencana kerja sama dengan Nanli? Perusahaan mereka bagus, tapi hanya perusahaan kecil. Kamu hanya lihat skala kecil perusahaan mereka sekarang, tapi lupa kalau Nanli dulu adalah produsen keramik terkemuka di industri. Bahkan pernah terpilih sebagai hadiah nasional. Kamu bicara panjang lebar hanya untuk bilang padaku kalau kamu sangat menghargainya. Tapi yang lebih ingin ku ketahui adalah alasan kamu pura-pura jadi pria bayaran. Apa salahnya jadi CEO arogan? Dia orang yang mau ku cari. Dia gadis yang menyelamatkanmu dulu. Lalu kenapa tidak kamu katakan langsung padanya? Dia tidak ingat padaku lagi. Sepertinya dia sudah melalui banyak hal selama ini. Aku tidak ingin menakutinya. Identitas pria bayaran cukup santai dan mudah bergaul, membuatnya lebih mudah mendekatinya. Dan sulit untuk dia sadari. Kamu, mainkan saja peranmu sebagai CEO Jinghan dengan baik. Aku tidak ingin jadi bagian dari permainanmu. Aku akan tambah 5% untuk dividen akhir tahunmu. Mulai hari ini, aku rela jadi apapun yang kalau kamu inginkan. Xiao Zirui, lepaskan aku. Siapa dia? Apa urusannya denganmu? Nanxiao, sepertinya aku terlalu baik padamu sebelumnya. Xiao Zirui, lepaskan aku, dasar gila. Kamu sudah tahu salah. Apa salahku? Kamu akan menikahi Su Cheng Cheng. Lalu kenapa ganggu aku lagi? Masuk mobil. Gaun pesta yang kubeli untukmu pasti akan dikirim. Pakailah untuk hadiri pesta pertunanganku besok. Kamu gila. Kenapa? Apakah kau tidak menginginkan kerja keras kakekmu? Baik, aku ikut denganmu. Tapi barangku ketinggalan di mobil. Aku akan pergi. Tapi jangan ancam aku dengan kakek lagi. Nanxiao, Kenapa kamu di sini? Apakah uang dari aku dan Pak Feng tidak cukup untukmu? Hari ini, siapa incaran barumu? Jangan pikirkan aku seperti itu. Aku hanya bersamamu.
Aroma tubuhmu hari ini seperti musang. Wanginya enak. Tidak terasa familiar? Aroma ini, apakah ini mengingatkanmu pada seseorang? Nona Nan, silakan ikut aku ke sana. Xiao, sini sambut tamu. Dasar psikopat. Xiao. Meski aku tidak bisa memberimu status, ini juga termasuk sebagai kompensasi untukmu. Xiao Zirui, kemampuanmu membuat orang jijik. Sungguh terus membuatku takjub. Selain kontrak pernikahan, aku bisa memberimu apapun selain itu. Zirui, ayah sedang mencarimu. Serahkan tempat ini padaku. Baik. Nona Nan, bisa kita bicara berdua saja? Nan Xiao, kamu ini sungguh tidak tahu malu. Zirui sudah tidak menginginkanmu lagi. Tapi kamu masih menempel padanya. Aku tidak tertarik pada Xiao Zirui. Tidak tertarik? Tidak tertarik? Lalu kenapa pakai baju seragam dengannya dan menyambut tamu bersamanya? Apa kamu sengaja datang untuk merusak acaraku? Kalau begitu, tanyakan pada Xiao Zirui. Kenapa dia memaksaku datang? Kalau kamu punya waktu luang, urus dia dengan baik. Jangan buat masalah di sini. Dia memaksamu? Kalau dulu kamu tidak menggoda dia, apakah dia akan berinvestasi di perusahaan keluarga Nan? Selama bertahun-tahun, kalau bukan dukungannya, aku yakin kamu tidak sabar untuk menempel padanya. Q pikir tidak ada yang tahu tentang masa lalumu? Tuan Kiao memberimu muka, sehingga kamu bisa mengaku sebagai pacarnya. Pada kenyataannya, kamu cuma mainan. Jadi kamu pikir aku bisa tahu model gaun pesananmu lebih dulu? Bahkan dalam waktu singkat, bisa buru-buru buat setelan yang serasi, lalu datang ke sini untuk pamer padamu? Gaun ini diberikan oleh Xiao Zirui sehari yang lalu dan dia memaksaku memakainya. Su Cheng, kamu pikir sudah menemukan harta karun? Tapi di mataku, dia lebih buruk dari sampah. Robek gaunnya. Siapa yang berani sentuh pacarku? Kamu sudah gila? 2 lawan 1. Kalau begitu, aku ikut. Ayo, lanjutkan. Minta maaf. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya mau aku minta maaf? Satpam, keluarkan kedua orang ini dari sini. Aku akan katakan sekali lagi, minta maaf. Maaf. Kamu juga. Maafkan saya. Su Cheng, Xiao Zirui bahkan tidak 1/10 sebaik pacarku. Jadi, awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia keluar dan membuat masalah. Pergi sana. Terima kasih. Sifatku biasanya tidak seperti ini. Kita sudah dekat.
Kalau kamu bilang terima kasih padaku, aku akan kecewa. Kalau begitu lain kali ku traktir kau makan. Aku ada urusan, jadi aku duluan ya. Kalau begitu ingat untuk mentraktirku makan. Zirui, apa kamu mencari Nonanan? Dia sudah pergi dengan pacarnya. Dia sudah pergi kencan dengan pacarnya. Pria itu terlihat sangat serasi dengannya. Zirui. Nanxiao, nyalimu sudah makin besar saja. Beraninya membawa pria lain ke pesta pertunangan. Paman, Meninggalkan tamu begitu saja, mau kemana? Paman masih berniat mencari masalah denganku, belum menemui kakek, kan? Benar juga, kalau kakek melihatmu, tekanan darahnya pasti naik lagi. Lagi pula, kamu adalah cucu yang paling diharapkan sekarang. Kau malah menjadi seperti ini. Sekarang aku memang biasa saja. Masih belum menguasai keluarga Qiao. Kita lihat saja nanti. Kamu sangat tampan. Bisa kita berkenalan? Terima kasih. Boleh tambah kontak WeChat? Maaf, aku sudah punya pacar. Kita tetap bisa berkenalan dan menjadi teman. Apa maksudmu, ganteng? Bisakah jangan mengabaikanku? Oh ya, kuperkenalkan dulu. Ini pacarku. Cepat jalan. Hentikan mobil. Keluar. Buka pintunya. Buka pintu dan keluar. Aku butuh bantuanmu. Untuk satu hal, kau sebutkan harganya. Aku hanya jual tubuh, bukan keahlian. Kamu dekat dengan CEO Jinghan. Kamu bantu aku bicara padanya, bantu aku saat di rapat tender. Bukan hal yang mempersulitmu? Kalau Nanli berhasil kerjasama dengan Jinghan, aku akan beri hadiah besar. Aku ini selalu memisahkan urusan kerja dan pribadi. Tapi aku belum melihat ketulusan darimu.
Cuma pura-pura saja. Ketulusan? Kamu bisa nantikan. Halo, Ku dengar dari Zirui, kamu sudah jatuh sampai jual tampang. Kalau mau kembali ke keluarga Kiao, minta maaf yang benar kepada ayah. Aku masih akan mengakuimu sebagai adikku. kupikir kamu dan anakmu benar-benar punya sifat munafik yang diturunkan. Jelas-jelas takut aku pulang untuk bersaing, tapi pura-pura bermurah hati. Tidak takut aku ceritakan ke ayah bagaimana kamu hampir membunuhku untuk berebut harta keluarga? Aku sudah coba membantumu, tapi kamu memang tidak bisa ditolong. Akan kulihat apa yang bisa kamu capai tanpa dukungan keluarga Kiao. Keluarga Kiao akan menghadiri rapat tender merek Jinghan. Kamu yang akan mengawasi langsung, kan? Tergantung suasana hati. Xiao, jalannya macet. Aku segera naik. Apa di area parkir tidak ada sinyal? Apa maumu? Kenapa kalau kusentuh sedikit? Kamu kan belum pernah disentuh. Buat apa sok suci? Jaga sikapmu. Sudah rahasia umum di industri ini kalau Nan Xiao adalah bekas pacar Kiao Zirui. Dia sekarang sudah bertunangan. Wanita sepertimu, aku masih mau menerimamu. Harusnya kamu bersyukur. Jika ikut denganku, setidaknya kau masih bisa hidup mewah. Kalau tidak, Lepaskan aku. Flagel tidak akan membiarkanmu lolos. Lepaskan. Kamu pikir kamu siapa? Sudah bosan hidup? Kamu baik-baik saja? Wanita buangan yang hampir bangkrut dan entah pecundang yang berasal dari mana. Beraninya kau memukulku. Masih mau ikut rapat merek? Mimpi. CEO Jinghan adalah kakak iparku. Kita lihat saja nanti. Kakak ipar? Pak Tang, rapat merek akan segera dimulai. Patang? Betul. Aku salah Teng Liang, CEO Grup Teng. CEO kalian mengirimmu untuk menjemputku, kan? Kedua orang itu sengaja melukai orang. Cepat tangkap mereka. Menangkapnya? Kamu yang membuat onar di sini? Dua orang ini bawa mereka pergi. Mereka tidak pantas berada di sini. Satpam. Kita lihat saja. Sedang apa ini? Salah orang. Dia orangnya. Kalian bodoh. Jangan berteriak. Kamera pengawas kami bukan cuma pajangan. Jelaskan pada polisi perbuatanmu sendiri. Nona Nan dari Nanli, kan? Ya. Selamat datang, silakan masuk. Kerja bagus. CEO arogan sekarang punya banyak cara untuk memanjakan istrinya. Tapi bonus akhir tahunku pasti akan berlipat ganda. Hebat.
Kemari. Nanxiao, kamu semakin tidak patuh saja. Jangan buat aku mengulanginya. Kamu sudah dijinakkan oleh anjing, sekarang malah melampiaskannya ke masyarakat? Pria macam apa yang mengganggu wanita cantik? Nah, aku ingat sekarang, kamu baru bertunangan beberapa hari lalu kan? Kenapa orang ini sudah punya istri tapi masih melirik wanita lain? Selingkuh saja sudah menjijikan, tapi masih membuat orang jijik di sini, benar kan? Tang Yao. Aku dengar, kupingku baik-baik saja, tak perlu berteriak. Nanxiao. Kau kira dia itu pria baik-baik? Ku beritahu kau. Dia... Bagaimana dirinya? Tidak perlu orang lain yang menilai. Tuan Qiao, urus saja urusanmu sendiri. Urusanku tak ada hubungannya denganmu. Tuan Qiao. Kalau tak bisa berdebat, jangan dipaksakan. Kenapa kau coba mengadu domba hubungan kami? Untung Nonanan ada di sini, kalau tidak, orang biasa sepertiku mana bisa berdebat dengan Tuan Qiao yang begitu garang. Abaikan saja dia. Ayo kita pergi. Lepaskan. Kalian ngapain semua di depan pintu? Bisa masuk, duduk di dalam. Semuanya masuklah. Silakan duduk. Ayo kita pergi. Tanpa aku, perusahaan ini bakal bubar. Tuan Qiao, silakan lewat sini. Para pemimpin dan tamu terhormat, selamat datang di konferensi tender merek Jinghan. Apakah kau ada keyakinan? Tentu saja, kerajinan Nangli yang terbaik. Tapi, aku menyuruh asistenku mengambil sampel, dan dia belum kembali. Sudah tahu salah? Apa yang sudah kau lakukan? Duduklah di sampingku. Nanxiao, sudah kukatakan, kalau kau berani melawanku lagi, akan kubuat kau menyesal. Ya ampun, besar sekali nyalinya. Aku ingat Nanli punya banyak sumber daya dari Tuan Qiao. Berani sekali dia memukul Tuan Qiao. Kalian tidak tahu kan? Qiao Zirui dan Xu Chengcheng sudah bertunangan. Mereka sudah putus sejak lama nih, sejak lama. Tapi Qiao Zirui masih pemegang saham utama Nanli. Tidakkah dia takut Tuan Qiao akan menarik investasinya? Qiao Zirui, kalau kau berani menyentuh Yao Qian, aku tak akan mengampunimu. Lepaskan tender ini. Kembalilah padaku. Aku bisa mengabaikan kejadian ini. Jangan harap. Cepat angkat teleponnya. Seharusnya aku tidak menyuruh Yao Qian mengambil sampel. Qiao Zirui sama sekali tidak berpura-pura lagi. Dia ingin membuatku menyerah. Tetap di sisinya. Selama dia tidak suka sesuatu, dia selalu punya cara. Jangan panik. Kalau kau cari dia sekarang, kau akan jatuh ke dalam jebakannya. Aku akan membantumu mencarinya. Tapi... Konferensi merek ini penting. Aku percaya padamu. Bahkan tanpa sampel, kau masih bisa membuat semua orang tahu keunggulan produkmu.
Percayalah padaku. Aku pasti akan membantumu menemukannya. Baik. Meski aku tidak tahu di mana asistenmu, tapi kalau kau memohon padaku, aku bersedia memberitahumu. Perusahaan yang ikut tender, silakan tunjukkan sampel kalian. Kenapa sampel Nanli belum ditunjukkan? Ini tidak menghormati semua orang. Iya, semua orang datang dengan persiapan yang matang. Tidak seperti mereka, datang dengan tangan kosong. Sarpat yang dikutip datang ini untuk apa? Urusannya ke sini bukan urusanmu, bukan untukmu. Perusahaan Nangli, apakah kalian masih ingin ikut tender? Jika tidak ada sampel, konferensi akan mendiskualifikasi kalian. Aku percaya padamu. Bahkan tanpa sampel, kamu masih bisa memperkenalkan keunggulan produkmu kepada semua orang. Sampel kami sedang dalam perjalanan. Aku bisa memberikan pengenalan singkat dulu kepada semua orang. Tapi sampel tetap penting. Jika tidak sampai di akhir, konferensi akan mendiskualifikasi kalian. Saya mengerti. Nangli didirikan 70 tahun lalu. Perusahaan tua di Haicheng. Kami selalu berpegang pada akar. Berdedikasi untuk membangun tradisi klasik, menggabungkan inovasi. Misalnya, elemen gocao yang sedang naik daun beberapa tahun terakhir. Manajer Nang, kalau produkmu tidak bisa bersaing, mulai main korban ya. Itu tidak pantas kan? Kamu tidak bisa hanya karena perempuan, mengharapkan perlakuan khusus untuk Nangli. Ini acara yang serius. Betul. Tidak ada sampel, tidak usah perkenalan. Diskualifikasi Nangli. Jangan buang-buang waktu semua orang. Manajer Nang lihat. Kak Xiao, aku sudah sampai. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah sampel perusahaan kami. Bisa dilihat bahwa pada cakram ini, Memang bagus. Pantasan Qiao Zirui sembunyikan dia dulu. Terlalu mudah menarik keinginan. Biar ku katakan. Yang tidak mampu. Ingin memotong sayap orang lain, dijaga di sampingku, tapi aku ingin melihatnya terbang. Semakin tinggi dia terbang, semakin senang aku. ini adalah produk baru Nanli kami. Terima kasih. Hasil lelang sudah keluar. Selamat kepada Nanli, memenangkan tender dari grup Jinghan dengan kerjasama strategis 5 tahun. Kak Xiao hebat sekali. Aku tidak setuju. Maaf, tapi kamu bukan Presiden Jinghan, jadi tidak berhak bicara begitu. Kamu bicara seolah-olah kamu kenal baik Presiden Jinghan. Kamu tahu? Tentu saja kami tahu. Presiden Chiao, Anda mencari saya? Ngomong-ngomong, kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kalau makan bersama dan mengobrol dengan baik? Ayo, ayo.
Aku membantumu menemukan asistenmu. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Bagaimana kamu ingin aku berterima kasih? Aku lapar. Mari kita makan. Ya. Chen, aku duluan ya. Kamu gila. Nona Xiao naif dan tulus. Kalau aku beritahu dia bahwa kamu pamanku, coba tebak apakah dia akan menyesal dan mendatangimu untuk membuatku marah. Kamu datang jauh-jauh cuma untuk bilang ini, biar kukatakan, sebagai mantan pacar. Sebaiknya kamu kubur saja dirimu dalam tanah. Kamu tidak bisa pakai nyali kecil dari Liang Jingru itu untuk buang muka. Sepertinya kamu masih belum cukup paham tentang dia. Yang paling dia benci adalah penipuan. Silakan duduk. Ini bukan kunjungan pertamamu ke sini. Ngomong-ngomong, ruang tamu ini baru buatmu. Kamu yakin mau masak? Terus gimana? Masakanku lebih enak daripada yang di luar, lebih lezat daripada makanan luar yang harganya selangit. Ini untuk makan. Hal lain dikenakan biaya tambahan. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamar tidur lebih cocok untukmu. Aku mau masak dulu. Meskipun kita sudah mendapatkan proyek Jinghan, Nanli masih dikendalikan oleh Qiao Zirui. Untuk benar-benar bebas, kita membutuhkan dukungan finansial yang besar. Kita harus bertindak cepat. Aku akan jual apartemenku. Oke? Sekarang jauh lebih nyaman. Sistem ventilasimu cukup bagus. Lihat, uangmu tidak sia-sia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memanggang daging di kamar tidur. Apa? Enak? Iya, tapi aku sudah lama tidak makan di rumah. Datang saja kapan saja. Ngomong-ngomong, ini untukmu. Ini semua tabunganku. Dan semua uang yang sudah kamu keluarkan untukku. Aku mau investasi. Kamu sudah dapat proyek Jinghan. Apa? Tidak mau kasih aku cari untung sedikit? Aku tahu kamu tidak akan biarkan aku rugi. Ini dianggap sebagai bunga. Manajer Nan masih kurang dermawan. Dulu, bagaimanapun kamu main di luar. Aku pura-pura tidak tahu tentang itu. Sekarang kamu sudah bertunangan dengan Cheng Cheng. Urusan di luar harus diputus. Agar tidak memalukan di depan keluarga besar. Siapa yang bilang? Perlu ditanya lagi? Kamu buru-buru pulang dari luar negeri, kira aku tidak tahu? Ayah, percayalah, aku akan atasi dengan baik. Kakekmu tidak mengatakannya, tapi selalu merindukan pamanmu. Dia mendirikan perusahaannya sendiri. Dan kakek sering menyebutnya, aku sudah berusaha keras melatihmu, bukan untuk bersaing dengannya berebut wanita. Ayah, aku janji, percayalah padaku. Nan Xiao,
Kenapa kamu selalu membuat segalanya jadi rumit? Apakah salah kalau aku hanya mencintaimu? Aku terlalu baik hati. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran. Grup Chow secara resmi menarik diri dari Nanli. Aku ingin dia menandatangani kontraknya, tapi produksi tetap tidak bisa dimulai. Nan Xiao, aku akan membuatmu meminta maaf padaku secara pribadi dan memohon pengampunan. Itu pacar baru manajer Nan. Wah, lebih tinggi dan lebih ganteng daripada Presiden Xiao. Apa? Sekarang jadi malu? Tenang sedikit. Dulu kamu tidak seperti ini. Harus diranjang. Kak Xiao, berita buruk. Grup Kiao tiba-tiba menarik investasinya. Bank tidak mau meminjamkan uang. Lini produksi baru kita tidak akan bertahan lama. Kita harus bagaimana? Aku belum juga dapat pekerjaan. Aku juga. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Lalu bagaimana dengan kami? Direktur Zhao? Halo, ya, ini Nan Xiao. Aku ingin... Halo Presiden Chen, saya Nan Xiao dari Nanli. Di pihak saya ada proyek bagus yang saya... Meski aku tahu hari ini akan datang, tapi ketika akhirnya tiba, aku tetap merasa terpukul dan tak berdaya. Chen, apakah aku terlalu tidak berguna? Kak Xiao, aku tahu kamu sudah berusaha maksimal. Bisakah kamu berhenti mengabaikanku? Di saat seperti ini, tidak bisakah kamu berhenti membuat masalah? Butuh dana kan? Tanya dia. Halo, saya ingin bertemu dengan Ibu Yang. Ada janji temu? Tidak. Kalau tidak, silakan tunggu di sana. Akhir-akhir ini, semua orang yang tidak jelas ingin bertemu guru kami. Biar saya beritahu. Orang terkaya di Haicheng pun kalau mau bertemu guru kami, harus antre dan buat janji. Kurang ajar. Orang-orangku tidak mengikuti aturan bodohmu. Tang? Jangan bicara sembarangan. Kenapa kamu di sini? Aku hanya khawatir tentangmu, jadi aku datang untuk memeriksa. Tidak ada janji kan? Tidak apa-apa, kami akan menunggu di luar. Ketika guru yang tersedia, kapan kita akan masuk? Maksudmu apa? Tentu saja tidak. Silakan lewat sini. Jika bukan karena kamu hari ini, aku mungkin tidak akan bisa masuk. Sepertinya setiap kali aku dalam kesulitan, kamu selalu muncul tepat waktu. Kamu tidak memasang pelacak padaku, kan? Atau mungkin kamu berhutang terlalu banyak padaku di kehidupan sebelumnya dan sedang membayar hutangnya. Mungkin karena kamu berhutang terlalu banyak hutang emosional di kehidupan sebelumnya, jadi kamu ingin lebih baik padaku di kehidupan ini. Tamu langka, apa yang membawa Presiden Jing Han ke sini hari ini? Ibu Yang, sudah terlalu lama sejak Anda melihatku?
Anda menjadi pelupa. Presiden Jinghan adalah Feng. Presiden Feng. Aku adalah orang yang sering minum teh dan mengobrol dengan Anda. Orang di sampingnya yang tinggi. Tolong bantu aku, jangan ungkap aku. Kukira Feng kecil ada di sini. Sekarang aku ingat. Kan? Ini Ayao, dan ini pertama kalinya dia membawa perempuan ke sini. Pernahkah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Mungkin. Wajahku biasa saja. Dia itu. Pergi. Seduh satu tekotes dan potong beberapa buah. Haruskah aku menyambutmu sendiri? Ya. Kalau begitu, aku akan pergi mengambil buah dulu dan kembali sebentar lagi. Kucu tidak suka berbelit-belit. Kamu meminta Ayao membawamu ke sini, jadi apa tujuanmu? Katakan saja langsung. Ibu Yang, kali ini aku datang, aku memang ada permintaan. Nanli saat ini membutuhkan suntikan dana mendesak. Tentu saja, aku tidak membuat permintaan ini dengan gegabah. Aku akan menggunakan Nanli sebagai jaminan. Uang bukan masalah. Salah satu karyaku bisa terjual puluhan juta. Tapi aku tidak suka orang yang tidak jujur. Nona, kamu bermain-main denganku, tapi kamu masih terlalu mentah. Tidak, Ibu Yang, bukan itu maksudku. Banyak orang datang padaku. Berbelit-belit, berusaha mendapatkan keuntungan dariku. Banyak orang yang ingin mengambil untung dariku. Jumlahnya tidak sedikit, tapi kamu lewat Yao gadis kecil aku benar-benar meremehkanmu. Ibu Yang, kalau ada amarah, luapkan saja padaku. Suo tidak terlibat. Cukup. Hari ini, apapun alasan kalian datang, entah satu atau dua orang, aku tidak akan mengizinkannya. Aku tak akan biarkan wanita sepertimu mencemari tempatku. Seseorang antar mereka keluar. Nona, silakan pergi. Ibu Yang, aku tahu ada kesalahpahaman tentang diriku. Tapi justru karena perhatianmu pada Tang Yao, kamu jadi sangat kesal. Meski begitu, aku ingin membela diri sedikit. Aku datang dengan tulus membawa proposalku sendiri, berharap kita bisa mencapai kesepakatan. Nanli saat ini sedang menghadapi kesulitan, tapi aku berusaha sekuat tenaga untuk melewati krisis ini. Saat ini, aku sudah menjual beberapa aset dan perusahaan akan pindah ke pabrik hilir. Dengan investasimu, aku yakin kalau kita bekerja sama, kita pasti bisa mengatasi tantangan ini. Aku takkan biarkan warisan kakekku dihancurkan oleh orang-orang tertentu dengan cara yang sangat tak tahu malu, kejam dan hina. Aku akan menjaganya. Aku akan mempertahankannya dengan nyawaku. Burung yang ingin terbang takkan berhenti sampai sayapnya patah atau kakinya putus. Aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Selain itu, aku ingin klarifikasi satu hal, Ibu Yang. Jo dan aku sudah putus. Aku bertemu Tang Yao setelah kami putus. Aku bukan pacar Tang Yao. Setelah bicara panjang lebar, aku jadi lapar. Mari kita makan bersama. Hei, kau tahu aku bisa melaporkanmu karena pelecehan seksual. Dia baru saja bilang dia bukan pacarmu. Oh, terus kamu apa? Dulu dia milikku. Dan nanti dia hanya akan jadi milikku. Cao Zirui, dulu kupikir kau tak tahu malu. Sekarang kau bahkan lebih hina. Ayo pergi. Nona Yang, lain kali ingat-ingat aku. Dasar bocah. Halo Nona Yang. Berani sekali kau. Ayo makan. Kamu ngerti nggak artinya kita? Kamu datang ke sini cuma mau numpang makan. Bukannya kamu juga datang numpang makan? Bahkan numpangnya sama cewek. Nggak bisa apa-apa, ini rezeki dari langit. Hei, sini makan.
Ini untukmu. Ada orang lain di sekitar sini. Jaga image-mu. Kau memang hebat. Hah, nggak sehebat kamu. Nona yang bilang ada orang lain. Kamu tahu nggak apa itu orang lain? Terima kasih banyak. Aku sedang berusaha keras untuk jadi pacarnya manajer Nan. Walaupun sekarang aku cuma burung kenari piaraannya, tapi selama aku bisa menyenangkannya, dia akan jadi sumber nafkah jangka panjangku. Kamu benar-benar tak tahu malu. Ngapain berdiri di situ? Mau nggak menghentikannya mengganggumu? Ya, Nona Yang. Jadi aku ingin menyelamatkan Nanli agar Tang Yao bisa tetap bersamaku dan tidak menderita di luar. Kalian berdua keluar. Aku nggak tahan lihat kalian. Ayo, ayo, ayo. Minggir, 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 minggir. Pergi. Cepat, cepat. Mari kita minum teh. Aku nggak ngerti. Kenapa kamu selalu ngekorin aku? Kemana-mana ada aja kamu. Kalau aku jadi kamu, aku udah pergi dari sini, seriusan. Biar nggak malu kalau ketahuan. Gini caranya bicara sama orang yang lebih tua. Siapa yang kamu anggap lebih tua? Aku peringatkan Zhao Hisuo. Atau aku nggak akan baik-baik sama kamu. Aku curiga kamu mungkin punya gangguan kepribadian. Suo ya Suo. Nggak ada yang bisa gantikan dia. Dia adalah dirinya sendiri. Apalagi sampah kayak kamu. Nggak layak buat dia. Tang Yao, Aku... Xiao Zirui, kamu ngapain? Hei, denger. Berantem sih nggak apa-apa, tapi kenapa mukaku yang dipukul? Kamu nggak tahu aku cari makan pakai wajah? Kamu mau ngancurin karirku. Kamu yang tanggung jawab. Sakit? Enggak, aku baik-baik aja. Nggak sakit. Nggak apa-apa kok. Kamu lakukan ini untuk dia? Berani-beraninya kamu mukul aku? Nggak cuma mau mukul kamu. Mending aku bunuh kamu. Xiao Zirui, kenapa kamu terus-terusan gak ngeganggu aku gini? Sampai kapan kamu mau nempel terus sama aku? Selama bertahun-tahun ini, aku udah berusaha sebaik mungkin nurutin kamu. Dan gak pernah melawan keinginanmu. Karena aku tahu, kalau aku nggak nurut, orang-orang yang paling aku sayang akan disakiti. Kamu selalu pakai trik yang sama. Dan itu yang paling ampuh. Pakai mereka buat mengendalikan aku. Aku benar-benar menyesal. Bersama kamu. Dan percaya sama kamu. Sebenarnya, satu-satunya orang yang kamu cintai cuma diri kamu sendiri. Begitu aku lepas dari kendali kamu, kamu langsung mau menghancurkan aku sepenuhnya. Menyesal? Iya, menyesal. Aku harap kita nggak pernah ketemu. Nggak pernah kenal namamu, hampir terlupakan orang asing yang sama sekali nggak dikenal. Kita seharusnya nggak pernah bertemu lagi di hidup ini. Aku memang bukan orang baik. Menurutmu dia lebih baik? Xiao Xiao, oh Xiao Xiao. Gimana bisa kamu masih begitu naif? Gimana bisa kamu masih begitu naif? Entah dia mau uangku, atau aku. Aku punya, dan aku dengan senang hati memberikannya.
Itu cuma permainan kecil kita. Tapi kamu, Qiao Zirui, CEO sepertimu. Berkelakuan kayak ibu rumah tangga yang suka gosip. Menyebar rumor, mengadu domba orang. Pakai cara-cara yang begitu licik dan curang. Nggak malu apa? Aku harusnya kasih lihat para pemegang sahammu. Seperti apa kamu sebenarnya sekarang? Aku udah dapat investasi dari Ibu Yang. Hentikan skema konyolmu itu. Dunia ini nggak berputar di sekitar kamu. Gimana mungkin kamu bisa dapat dananya? Kenapa dia mau investasi ke kamu? Karena aku yang investasi. Nggak cuma itu, aku tambah lagi 20 juta. Ibu Yang, Anak laki-laki keluarga Nan memang lemah dan melakukan hal-hal yang tak termaafkan, tapi cucu perempuannya ini mirip dia. Dia punya tekad dan semangat. Bagus, sangat bagus. Gak apa-apa kalau merek asing tekan merek tradisional tapi ditusuk dari belakang sama orang sendiri? Itu nggak bisa diterima. Terus tumbuh kuat, aku percaya padamu. Di usiaku ini, aku nggak mau didikte oleh anak muda tentang cara mengatur bisnis. Qiao Zirui, setuju kan? iya. Sialan, gitu aja nggak becus. Kita udah sampai. Kamu sakit? Aku rasa kau sedang menggoda aku. Sakit. Membosankan. Apa? Kau lupa sesuatu. Kau masih sangat imut. Berhenti mengganggu Nan Xiao. Hei, Nan Xiao, sangat bersemangat ingin pergi ke Tangyao ya? Tidak mungkin. Ayah, Bajingan, pulang sekarang. aku tahu. Masuk. Ayah, mari kita bahas sesuatu. Aku bisa lebih baik. Batalkan pertunangan dengan keluarga Shu. Apa? Aku ingin membatalkan pernikahan dengan Cheng Cheng. Apa katamu? Tidak hanya sudah punya sayap, tapi juga hilang akal. Kau tidak tahu apa statusmu. Kalau aku benar-benar menikahi Cheng Cheng, aku akan kehilangan Nan Xiao selamanya. Tidak mungkin. Ayah, keluarga Qiao tidak butuh aliansi dengan Shu. Aku sendiri bisa lebih baik. Anak ini sudah dewasa. Kenapa kau pukul dia seperti itu? Kau memanjakannya.
Ibu yang penyayang memanjakan anak laki-laki. Dia pikir dia bisa menopang keluarga Kiao, tapi dia bahkan tidak 1/10 Tang Yao. Karena seorang wanita, dia lupa siapa dirinya. Aku membesarkanmu selama ini bukan untuk melawanku. Kalau kau tidak menikahi Cheng Cheng, bawa ibumu dan pergi dari keluarga Kiao. Cheng Cheng sangat menyukaimu. Kau setuju sebelumnya. Kenapa batalkan pertunangan tiba-tiba? Jangan lawan ayahmu. Haruskah kita biarkan Tang Yao kembali? Lalu bagaimana keluarga kita bertahan? Buat aku bangga. Jangan buat ayahmu marah, oke? Pergi istirahat. Meremehkan wanita itu. Tang Yao. Nan Xiao. Lenyapkan semua ancaman. Perhatikan lebih banyak bahan. Lalu produk baru departemen desain perlu segera sampai padaku. Suruh departemen PR datang rapat nanti. Oke. Nona Nan Xiao, kau sudah di perusahaan selama beberapa hari. Bekerja siang malam seperti ini akan merusak kesehatanmu. Serahkan ini padaku, pulang dan tidur. Baiklah. Aku pergi dulu. Zirui, apa kau tidak senang menikahiku hari ini? Permisi sebentar. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Zirui, aku tidak peduli siapa yang ada di hatimu. Tapi yang akan menemanimu sampai akhir adalah aku. Orang yang sudah di dalam mobil, jangan khawatir Ketua Kiao, akan saya urus dengan baik. Ini tidak akan memengaruhi pernikahan Tuan Muda Kiao. Itu bukan si aneh Xiao Zirui. Itu ayahnya Xiao Zirui. Seluruh keluarganya gila. Pernikahan anaknya adalah pernikahannya sendiri. Bukan urusanku. Harus cari cara. Gue gebukin lu sampai mati. Masih nelpon? Ayau, hari ini kan hari besar keponakanmu. Jangan keras kepala begitu. Nan Xiao, Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kamu, Mari kita sambut bintang kita. Pengantin pria dan wanita. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Aku ingin menikahimu. Pengantin pria dan wanita saling berhadapan. Katakan dari hati apa yang ingin kalian katakan satu sama lain. Zirui, aku. Maaf. Zirui. Zirui? Dia ninggalin pengantin terus kabur? Pengantin prianya kabur. Pengantin prianya kabur? Pernikahan ini tetap dilanjutkan. Lihat apa? Cepetan. Ngapain melototin? Ayo. Tunggu sebentar. Perutku sakit banget. Boleh ke kamar kecil? Jangan coba-coba main akal. Minggir.
Tanpa pamit, kau bawa pergi pacarku. Kurang ajar. Jangan gerak. Mundur. Nan Xiao, Nan Xiao, ikut aku. Xiao Zirui, aku sarankan kamu dan ayahmu periksa ke dokter saraf. Suka banget main sendiri. Dan gak bisakah kau nikah dengan benar? Tidakkah kau tahu masalah yang kau timbulkan untukku? Ayo pergi. Sudah. Kenapa menurutmu dia menargetkanmu? Aku ikuti perintahnya dan menikahi orang yang ditunjuk. Itu sebabnya dia membiarkanmu dan Nanli. Dia mengejarmu lagi. Karena dia... Ayahku ingin memakainya untuk membatasimu. Karena dia adalah anggota keluarga Xiao. Dia adalah paman kecilku. Dan dia adalah Presiden Jinghan. Xiao Zirui. Ya, aku akui aku salah cara padamu. Jadi kamu nggak suka aku. Tapi orang baik seperti apa yang kamu suka? Dia mengandalkan keluarga Xiao untuk amankan posisi sebagai Presiden Jinghan hanya untuk bersaing denganku memperebutkan aset keluarga Qiao. Keluarga Qiao? Dengarkan aku. Dia sudah memanfaatkanmu untuk balas dendam padaku. Seberapa sombongnya kamu sampai pantas dapat ini dariku? Karena kamu benci ayahku, karena hampir membunuhmu waktu itu. Aku sama sepertimu. Melawan itu ada gunanya? Apa karena ayah terlalu melindungimu, sampai kau lupa? Semua yang kau punya berasal dari keluarga Qiao. Hak, martabat. Lalu buat apa melawan? Istirahatlah yang cukup. Besok ikut aku pulang. Pakaian untuk besok sudah disiapkan. Aku mau mandi dulu. Pikirkan baik-baik, santai saja, tidak usah buru-buru. Oh, ngomong-ngomong. Lebih baik mikirnya di kasur, jangan sampai masuk angin. Aku tidak mau membawa orang sakit pulang. Xiao, penjualan langsung. Kita sudah masuk 3 besar penjualan. Laba bulan ini saja setara dengan setengah tahun sebelumnya. Kasih tahu semua orang akhir tahun nanti, kita akan beri bonus. Nona Nan. Kadagit magkunjam untuk berbincang. Nan Xiao, aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku juga tahu apa yang kau lakukan. Tapi trik-trik kecilmu di mataku bukan apa-apa. Ketua Qiao. Hei, jangan kira karena anakku menyukaimu, kau bisa masuk keluarga Qiao. Apa Bapak punya sesuatu? Oi, latar belakangmu memang lumayan, tapi cewek licik. Sudah banyak kulihat, tak terhitung banyaknya. Aku bisa membuat Nanli menghilang selamanya. Bisa enggak kau biarkan orang bicara sampai selesai? Lihat, anak muda sangat tidak sabar. Mari. Di sini aku punya 100 juta. 3 kali nilai Nanli. Asalkan kau tinggalkan Zirui dan jangan pernah mendekatinya lagi. Pantas saja Bapak Ketua Qiao. Bahkan lebih royal daripada anak Bapak yang gila itu. Sangat mewah. Nan Xiao. Tapi aku merasa ini kotor. Bapak bahkan berani menyandera aku. Apa yang tidak akan aku berani? Sekarang ini masyarakat hukum. Kalau Bapak mau makan nasi penjara, langsung bilang saja. Jangan niara betele-tele.
Lain kali, aku akan menyuruh Zirui beres-beres dan menjenguk Bapak di penjara. Nan Xiao, jangan menolak jamuan baik hanya untuk minum hukuman. Aku kesal sekali. Sudah lama aku tahu kemampuan manajer Nan. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk bekerja sama dengan Anda? Direktur Yan, Anda terlalu memuji. Bisa bekerja sama dengan Jiang Nan adalah kehormatan saya. Sangat boros. Cuman buat ngejar cewek, lu malah ngadain pesta sebesar ini. Lu tahu nggak, lu udah ngeluarin ratusan juta. Sekarang lu masih mau siapin kejutan lagi. Lu belum punya istri, jadi nggak ngerti. Memang nggak ngerti. Tapi aku penasaran, lu ngejar cewek, kok aku yang harus kerja keras? Lu udah capek, ada apa? Aku suruh lu datang buat belajar, buat ngajarin lu dari awal. Cara ngejar cewek. Tiap kali manggil istri, hubungan aja belum mulai. Dia nggak mau urusin lu sama sekali. Direktur Wang, saya di sini. Kenapa pakai ini? Hei, ini aku serahkan ke kamu. Aku duluan ya. Tenang saja, Direktur Tang, serahkan pada kami. Direktur Tang, saya dari Singkat Teknologi, Jiang Lansin. Nan Xiao sudah jadi sepatu usang, masih aja nggak bisa diam. Direktur Liu. Lama tidak berjumpa. Apa kabar? Direktur Tang, ada apa? Kamu sudah beberapa hari nggak ketemu aku. Saya sibuk. Nggak kayak Direktur Tang. Masih ada waktu buat main peran. Direktur Tang, saya ada urusan. Jadi nggak ganggu kamu dulu. Xiao. Lepasin. Xiao. Aku dengar kamu putus sama Tang Yao. Apa kamu? Ngerasain omongan aku sampai ke hati? Biar aku kasih tahu, dia pasti punya maksud tersembunyi. Jangan percaya sama dia. Aku bilang lepasin. Xiao. Aku nggak jadi nikah. Pernikahan itu nggak ada artinya sama sekali. Ayo kita balik kayak dulu ya. Aku akan invest lebih banyak di Nanli. Asal kamu. Qiao Zirui. Jangan paksa aku nempelin kamu di depan banyak orang. Kamu harus tahu, yang kenal kamu di sini lebih banyak dari yang kenal aku. Zirui, ternyata kamu di sini. Jangan bikin susah, Nona Nan. Nona Nan, suami saya sebelumnya banyak salah paham tentang Anda. Mohon jangan dipikirkan. Tapi, masalah ini kan diawali oleh Anda. Jadi nggak sepenuhnya salah dia. Kamu udah lebih baik dari dulu. Dia dan aku nggak ada hubungan apa-apa. Jadi ya nggak ada salah paham. Nyonya Chow, Anda terlalu banyak pikiran. Nggak ada salah paham. Ya sudah bagus kalau begitu. Suami saya itu memang begitu. Hatinya lembut, mudah dibohongi. Kalau gitu Nyonya Chow harus jaga baik-baik suaminya. Jangan sampai bikin onar. Kalau tidak, nanti dikatakan mereka yang mendekatinya dan bukan salah dia. Riwayat yang bohong yang mengandalkan tubuhnya untuk naik, sungguh tidak tahu malu. Betul sekali Bos Jinghan, malah menyukainya, bukan kamu. Dia harusnya melihat baik-baik sikapnya yang Janet itu. Ku dengar dia dan Tuan Chow juga pernah membuat kehebohan sebelumnya. Kamu benar-benar membencinya. Kue kecil di tanganmu tidak bersalah padamu. Ibu Chow,
Saya tahu Syai. Tidak perlu menjelaskan, saya tahu. Semua tindakan Nonanan memang sangat mengganggu. Sepertinya Ibu Chiao juga tidak menyukainya. Wanita yang selama bertahun-tahun dirawat suami saya dan terus berhubungan. Tentu saja saya tidak menyukainya. Namun, dibandingkan saya, kamu seharusnya lebih jijik padanya. Lagi pula, kalau bukan karena dia, kamu bisa bersama Bos Jinghan bersama Nanli, sebuah industri yang sudah surut, hanya mengandalkan wajahnya untuk naik. Mengalahkanmu. Saya bisa membantumu. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Berdiri dulu. Kamu yang melakukannya. Bukan saya. Lepaskan. Di sini ada kamera di mana-mana. Penganiayaan dengan sengaja. Bisa membuatmu masuk penjara sebentar, itu mungkin. Lukanya bukan urusanmu. Kamu benar-benar hina. Saya baik-baik saja. Gimana berani memukul saya? Orang sepertimu, dengan pikiran yang jahat, bagaimana kalau saya pukul? Saya jahat, semua orang tahu. Kamu, Nan Xiao, mengandalkan kecantikanmu untuk menyelamatkan Nanli. Sekarang mengandalkan kecantikanmu untuk mendekati Tuan Tang. Dengan mulut sekotor itu, saya tidak keberatan merobeknya untukmu. Satpam datang. Siapa itu? Berani membuat masalah di sini? Dia mau lomba girish. Dan mengacaukan pesta. Lepaskan saya. Kamu tahu saya siapa? Nonanan benar-benar beruntung. Sampai-sampai paman khusus untukmu mengadakan pesta, hanya untuk mengumumkan kerjasama putaran kedua antara Jinghan dan Nanli. Sepertinya paman sangat menyukai manajer Nan. Sepertinya paman sangat menyukai manajer Nan. Putaran pertama belum selesai, putaran kedua sudah diberikan ke Nanli. Apa Nanli sehebat itu? Tidakkah kamu dengar apa yang baru saja dikatakan Nona Jiang? Dia mengandalkan pria. Kami di Jinghan memilih mitra. Hanya berdasarkan kemampuan. Tentu saja saya tahu manajer Nan sangat mampu. Lagi pula, mengandalkan kekuatannya sendiri, dia membuat seluruh Nanli hidup kembali. Tunggu. Bapak Tang. Semangat, Bapak Tang. Aku mau penjelasan darimu. Aku mau penjelasan darimu. Penjelasan apa yang Bapak mau, Bapak Tang? Aku mau status yang resmi. Presiden Jinghan, masih kurang status apa lagi? Waktu kamu masih model pria, permintaanmu nggak segitu banyak. Kamu memanfaatkanku, sekarang kamu menyangkalnya. Iya. Ini pemerasan, aku cuma mencicipi sedikit. Karena sudah menyentuhnya, nggak ada alasan untuk berhenti. Aku nggak akan bikin kamu rugi. Lepaskan dia. Laki-laki yang sudah menikah harus jaga jarak dengan kami. Nan Xiao, kamu belum lihat dia orang seperti apa. Untuk mendapatkanmu, dia bisa lakukan apa saja. Aku memang melakukan banyak hal.
Tapi aku juga kerja keras. Kalian berdua ngobrol pelan-pelan saja. Aku duluan ke atas. Menyedihkan sekali. Dia nggak mau lihat kamu. Nggak bisakah kamu berhenti jadi menyebalkan? Mengikuti terus seharian. Ikut-ikutan, ikut-ikutan, ikut-ikutan. Kamu pikir pakai sikap mengasihani diri, dia akan memaafkanmu? Aku sudah bersamanya 2 tahun. Dia tidur denganku. Dia sangat puas dengan penampilanku. Oh iya, aku lupa kamu mungkin nggak punya apa-apa. Selera dia cukup pilih-pilih. Kalian sudah bersama 2 tahun, tapi kamu belum masuk ke hatinya. Terus kenapa? Kamu tetap nggak bisa kasih dia status. Kamu tahu di mana kamu kalah? Aku nggak kalah. Kebetulan banget. Coba ini. Ini rasa favoritmu. Selera dia sudah berubah. Kamu terlalu ketinggalan zaman. Aku agak capek. Aku duluan pulang istirahat. Keluar. Sebelum pergi, aku mau lakukan sesuatu. Nggak ada yang sesakit kamu. Kalian berdua bikin keributan, nggak bisa di luar saja. Cuacanya bagus. Xiao Xiao. Pasti menguping semalaman. Lihat lingkaran hitam di matanya. Bapak Chiao, kenapa wajahmu nggak senang? Tadi malam nggak tidur nyenyak, tapi lagi-lagi, villa ini terlalu terpencil dan malamnya berisik. Zirui, kamu kenapa? Nanti aku temani kamu istirahat. 2 orang ngebully 1 orang, nggak adil banget. Datang 1 orang lalu bilang kalian ngebully dia. Apa? Kamu pikir seluruh dunia ini harus berputar mengelilingimu? Atau kamu juga pikir Zirui terlalu tidak berguna? Di belakangnya berdiri keluarga Shu dan Kiao. Kamu tidak benar-benar berpikir mendapatkan sedikit pangsa pasar bisa membuatmu berpijak, kan? Jika 2 keluarga kami bergabung, aku khawatir bahkan Pak Tang tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kalian berdua memang pasangan, cocok sekali. Di kehidupan ini, kalian harus tetap bersama. Jangan keluar untuk menyakiti orang lain. Aku bahkan tidak pernah menganggap serius keluarga Shu dan Chiao. Karena kamu berkata begitu, mari kita coba. Pacarku sabar, dan mungkin tidak mau repot denganmu. Tapi aku berbeda. Aku pendendam, dan benci kebodohan. Aku hanya ingin menyingkirkan semua orang bodoh ini. Ayo pergi. Sayang, Jangan panggil aku begitu. tapi aku istrimu. Meskipun kamu belum terbiasa, kamu harus belajar beradaptasi. Ayo. Coba ini. Ini kreasi terbaru Koki di villa. Enak? Ya. Saat kita pulang,
Bawa 1 porsi ekstra untuk ibu mertua dicoba. Ibu mertua apa? Setelah memberi status, kita perlu meresmikannya agar tenang. Kalau tidak, bagaimana kalau kamu menyesal? Kondisi ibuku tidak terlalu baik. Masalah dengan perusahaan dan Zirui aku belum memberitahunya. Takut dia kesal kalau tahu. Saat aku ada waktu, aku akan ajak kamu menemuinya. Oke. Halo? Oke. Ada urusan di perusahaan. Aku akan ke sana dulu. Tunggu aku akan kembali. Ya. Sudah pulang? Keluar! Xiao, haruskah kita berakhir seperti ini? Kamu harus tahu aku tidak ingin menikahinya. Aku tidak peduli soal itu. Tapi yang ingin kunikahi hanya kamu. Lepaskan. Xiao, aku sudah cukup sabar padamu. Kamu berulang kali menentangku. Hari ini akan kutunjukkan padamu akibat dari ketidakpatuhan. Rasanya masih sama seperti dulu. Lepaskan aku. Hewan peliharaan yang nakal. Perlu dilatih selama 2 hari, dan dia akan baik-baik saja. Aku sudah mengejarmu selama ini, tapi kamu tidak pernah setuju. Sekarang pamanku secara pribadi membawamu ke ranjangku. Aku adalah majikanmu sekarang. Kamu mengerti? Zhao Zirui, aku mohon, lepaskan aku. Lepaskan tangan kotormu dariku. Apa katamu? Tolong lepaskan aku. Nan Xiao. Nan Xiao. Apa yang kau lakukan padanya? Lepaskan, dia keponakanmu, Tang Yao. Dia tidak pantas jadi manusia. Nan Xiao bertingkah aneh. Nan Xiao? Aku Tang Yao. Apa yang terjadi? Aku di sini, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, masalah ini tidak akan berakhir di sini. Aku akan membuatmu membayarnya. Jangan kunci aku di sini. Jangan. Sudah selesai? Tang Yao, Aku di sini. dia mengingatkanku pada 5 tahun lalu, saat aku di penjara.
Waktu itu pamanku membiusku dan mengirimku ke ranjang Xiao Zirui. Dan Xiao Zirui, untuk membuatku tunduk, memperlakukanku seperti binatang. Sampai baru-baru ini, aku perlahan menyadari bahwa itu bukan cinta, melainkan naluri bertahan hidup. Karena telah dijinakan. Maafkan aku, ini semua salahku, karena tidak menemukanmu lebih cepat. Kau tahu, bagaimana aku kabur kemudian? Aku menyayat pergelangan tanganku dan dibawa ke rumah sakit. Sejak itu, dia tidak berani memaksaku, tapi dia tidak akan melepasanku. Obyu tahu? Aku sudah berusaha melupakan masa lalu dan dia untuk hidup seperti orang normal. Nanxiao, kamu bukan aksesoris siapapun. Kamu adalah dirimu sendiri. Apapun dirimu, kamu adalah favoritku. Kalau bukan karena kamu tadi, aku tidak tahu akan jadi apa diriku. Tang Yao, aku selalu merasa seperti pernah melihatmu di suatu tempat. Kamu terlalu lelah. Istirahatlah lebih awal. Oke? Kamu benar-benar berencana melakukannya? Bagaimanapun dia saudaramu. Kalau kamu habisi keluarga Kiao, keluarga Su tidak akan tinggal diam. Bukankah itu sempurna? Kecelakaan mobil itu juga ada keterlibatan Chu Cheng Cheng. Karena dia berani melakukannya, dia harus menanggung konsekuensinya. Sekarang kau pergi minta maaf ke Presiden Xiao. Layani dia dengan baik. Jangan selalu membuatnya tidak senang. Dulu kamu sudah jual aku. Sekarang Xiao Zirui sudah menikah. Masih mau suruh aku kejar-kejar dia buat jadi selingkuhannya. Aku ini pamamu. Waktu itu, kondisi ibumu tidak baik. Aku yang membesarkanmu. Jadi, apapun yang kukatakan, kamu harus dengar. Dia kasih kamu apa? Sampai perlakukan aku seperti ini? Nggak mau pergi ya. Kalau gitu keluar dari Nanli. Apa katamu? Kalau mau tetap pegang Nanli, kamu harus nurut pergi minta maaf ke Presiden Xiao. Kamu mau bunuh keponakan sendiri? Kakek nenek aku datang menjenguk kalian. Kakek, main sama aku. Enak, kek. Enak. Kakek, andai saja kakek masih di sini. Password. Ulang tahunku. Nanki, buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik apa ini. Dari mana kamu dapat ini? Sudah berani ya? Berani memalsukan ini untuk memfitnahku. Di wasiat kakek, saham perusahaan diberikan padaku. Tapi kamu memalsukan wasiatnya dan menjualku ke Xiao Zirui.
Kalau aku yang mewarisi semuanya, kamu tidak akan pantas untuk judi pakai perusahaan. Nanli tidak akan seperti ini. Ini wasiat palsu. Kamu yang memalsukannya. Ku beritahu Nan Xiao, kamu tidak bisa ambil 1 sen pun dariku. Keaslian wasiat ini akan diverifikasi oleh pengacara. Aku sudah hubungi pemegang saham lain untuk buka kembali rapat pemegang saham dan mencopot jabatanmu. Berani-berani kamu. Aku ini pamamu. Satpam, keluarkan orang ini dari perusahaan. Dan villa atas namamu ini, kakek juga memberikannya padaku. Sebaiknya kamu pindah dalam 3 hari. Kalau tidak, aku yang akan mengusirmu. Nan Xiao. Kalau bukan karena aku dulu, aku, kamu, dan ibumu sudah mati kelaparan. Kamu tidak seharusnya perlakukan aku seperti ini. Aku akan umumkan di koran. Untuk memutus hubungan darah. Ayah, Ceng Ceng. Tang Yao dan Zirui itu paman dan keponakan. Kalau terus-terusan bertengkar seperti ini, tidak baik. bukan Zirui yang sengaja menargetkan pamannya. Jinghan yang duluan merebut klien kita. Zirui melakukan itu untuk keluarga Kiao. Ayah tahu itu. Kalau Tang Yao gimana? Ayah yang akan bicara dengannya. Kalau Zirui, kamu yang bujuk dia. Ya Pak, aku tahu harus berbuat apa. Bagus. Dan kalian berdua sudah tidak muda lagi. Cepatlah punya anak. Ayahmu dan aku sudah menunggu. Kenapa kamu di sini? Aku bawakan kamu sup. Kamu kan lagi capek-capeknya belakangan ini. Jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu. Ini pesanan ayah. Sebagai istrimu, itu kewajibanku. Jadi, minumlah sup ini. Ayah sedang mengawasi di luar. Aku sudah menunjukkan rasa hormat padamu. Kamu juga harus menghormatiku. Benar kan? Setelah kamu minum sup ini, kita pulang ke keluarga Kiao. Ibu dan ayah sudah beberapa hari tidak melihatmu. Mereka terus-menerus menyebut namamu. Sampai kapan kamu akan terus begini? Jadi kamu panggil aku ke sini untuk memberiku pelajaran. Kupikir kamu akan berlutut dan minta maaf. Kamu juga bagian dari keluarga Kiao. Hancurkan keluarga Kiao, apa untungnya buatmu? Hancurkan keluarga Kiao, maka bisnis Jinghan akan berkembang. Menurutmu itu baik untukku? Aku adalah kakakmu. Aku ini kakak seperti apa? Demi bisnis keluarga, aku hampir membunuh adikku sendiri. Jadi di hatimu, karier keluarga Kiao lebih penting daripada ikatan persaudaraan. Itu kecelakaan. Ngomong-ngomong soal itu, kami berdua bersaudara. Ini gayanya mirip. Kalau Zirui, dia agak kurang. Cuma agak kurang? Ya, Zirui belum cukup dewasa. Demi seorang wanita, dia sering menentangku. Aku sangat kecewa. Dia pasti tidak akan mengalahkanmu. Jadi kamu sedang membelanya ya? Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah paman dan keponakan. Kalau kalian berdua bekerja sama, itu akan baik untuk keluarga Kiao. Apa kamu benar-benar mau bertengkar di antara sendiri dan membiarkan orang lain yang untung? Ayah ternyata berpikir bahwa aku tidak pernah sebaik Tang Yao. Gak apa-apa. Ayah tidak percaya padamu, tapi aku percaya padamu. Di hatiku, kamu selalu lebih baik daripada Tang Yao. Lihat, kalau kamu mau kembali ke keluarga Kiao, ini milikmu. Ciao, Pak Ciao. Kau mau pakai rongsokan ini untuk mengelabui siapa? Kamu. Aku ingin grup Ciao bangkrut. Kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Kau menyewa orang untuk mengatur kecelakaan mobil, agar aku mati karena kecelakaan. Tapi pernahkah kau pikir, kalau aku selamat, kau akan dapat balasan suatu hari nanti? Hanya grup Jinghan yang kecil. Mau menjatuhkan keluarga Kiao. Tunggu saja. Sekarang kau tidak berani sentuh aku?
Karena aku tidak sebodoh seperti 10 tahun lalu. Tapi kau salah menyakiti orang. Kau sakiti orang yang kusayangi. Jadi hanya dengan kehilangan segalanya, orang sepertimu baru akan menyesal, kan? Aku paham. Sasaranmu bukan Kiao Ziru. Sasaranmu adalah aku. Kau ingin menyingkirkanku, kan? Selamat Pak Chow. Akhirnya kau mengerti. Kalau begitu bersiaplah. Tang Yao. Sepanjang hidupmu, kau tak akan pernah kalahkan aku. Kau sudah kecanduan menculik orang. Aku pedagang yang cari untung, tapi punya anak yang sentimental. Dan adik yang biasa-biasa saja. Satu melawanku demi kamu, yang satu lagi ingin hancurkan grup Kiao demi kamu. Katakan, bukankah kau pantas mati? Jelas-jelas itu masalahmu sendiri. Tapi malah salahkan orang lain. Anakku sendiri. Akan kuajari sendiri. Jadi, kau mengubah Xiao Zirui jadi psikopat. Anak itu sejak kecil suka tunjukkan hobinya. Aku harus pakai tindakan nyata agar dia tahu bahwa mereka yang mengejar kekuasaan. Tak boleh goyah oleh emosi. Dia pelihara kelinci yang mati muda. Ku bilang padanya ikannya juga akan mati. Dan anjing yang dicintainya ku suruh dia lihat. Saat anjing itu tertabrak dan mati, aku ingin memberitahunya untuk bersembunyi. Lebih baik. Jadi, Xiao Zirui menjadi seperti ini. Karena kamu. Dasar psikopat. Kamu berani mempertanyakanku? Aku selalu bertanya-tanya kenapa Xiao Zirui begitu terdistorsi. Ternyata semua ini ulahmu. Kamu malah merasa bangga. Karena ancaman seperti kamu harus disingkirkan. Tapi sekarang aku punya ide baru. Adikku tidak mau patuh. Setelah ada kau, aku akan membuatnya patuh. Apa yang kamu inginkan? Di mana dia? Kamu sudah gila. Kalau bukan kamu, itu berarti ayahmu. Nan Xiao hilang. Tang Yao. Jangan mendekat. Zirui, bunuh dia. Bunuh Tang Yao. Aku akan izinkan kamu bercerai dengan Cheng Cheng dan menikahi Nan Xiao. Membunuh itu ilegal, nanti bisa dipenjara. Aku yang akan mengatasinya untukmu. Bunuh saja dia. Maka Jinghan dan keluarga Kiao akan jadi milik kita. Xiao Zirui. Benarkah? Kemarilah. Mari. Dan bunuh dia. Tang Yao. Jangan ragu, Zirui. Zirui, kamu gila-gila. Cepat pergi. Pergi. Zirui, kamu sudah gila. Zirui, kamu bodoh. Tuan Tang, mulai sekarang, tetaplah di sisiku seumur hidupku. Di keluarga ini, kamu yang berkuasa. Cium.
Sayang sekali. Kamu tidak bisa bicara lagi untuk memberi ucapan selamatmu. Tapi tidak apa-apa, aku akan menemanimu. Semua orang mengira kamu kehilangan kemampuan bicara karena cedera kepala. Sebenarnya aku sendiri yang memberimu obat. Untungnya, aku punya tabungan. Jangan khawatir. Aku akan merawatmu selamanya.